Oke oke. Ini Vin, ini nggak freeze ya? Tes. Ini internet aku yang problem atau gimana ya? Kok hilang? Oh, wow, internet aku nih yang problem. Wow, internetnya keputus. Sebentar lagi di-connect lagi. Putus nih kelihatannya. Iya. Iya, keputus. Recording in progress. Keputus, sorry. Kayak internet aku tadi. Iya, nggak apa-apa, Ci. Oke. Nggak apa-apa. Makanya Terus. kok tadi nggak ada ini. Iya. Jadi basically itu, Ci. Jadi basically tadi kan aku udah jelasin kayak Vibo itu, atau cara lainnya adalah kita ngelihat dari behavior candle-nya. Contohnya ini kan hijaunya kenceng banget, terus dengan disertai dengan volume kenceng. Otomatis ketika turun kan harusnya kalau dia nggak buangan ya Ci ya, berarti kan ibaratnya si orang yang ngumpulin di sini dia nggak buang barang kalau volumenya kecil. Benar. Nah, berarti kan ini volumenya kecil, ya kita anggap ini ya semacam orang mungkin orang yang sudah punya barang cukup kecil, mungkin dia udah buangan profit taking di sini. Iya, karena kalau kayak gitu sih, Ci. Iya, kalau ini sih memang kemarin sempat ada berita yang lama itu sempat muncul, tapi kelihatannya yang akum besar itu malah bertahan nih. Kalau kita lihat yang kecil itu mungkin yang terpengaruh sama berita itu mereka reduce. Oke. Berarti multi frame analysis ini akan kita kombinasikan juga dengan tools yang lain ya, Vin ya? Betul, pastinya. Karena kita kan sebenarnya nggak bisa ngomong cuma teknikal gitu ya, Ci. Kalau misalnya kita ambil swing panjang, misalnya kita harus ngerti makro juga, ngerti sentimen isu apa yang muncul. Kita harus tahu juga apakah isu ini kan ibaratnya isu ini tuh last nggak sih, atau isu ini cuma dibuat-buat doang. Itu kan pengaruh di sininya kan gitu. Kalau dia tiba-tiba keluar berita ternyata rumornya begini dan very atraktif, tapi ternyata orang yang ngumpulin di sini buangan yang gede, nah itu berarti kan artinya belum tentu benar gitu. Kurang lebih gitu lah, Ci. Oke. Mungkin sekarang kita udah sedikit get the point mengenai multi frame analysis tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya nih aku mau nanya, kalau untuk teknikalnya GCI sendiri kebetulan kan memang Dow tadi terkoreksi cukup dalam nih. Kalau kira-kira menurut pandangan Arvin nih minggu depan atau Senin nih market kita nih kira-kira arahnya mau kemana nih kalau lihat begini? Oke. Kalau kita lihat IHSG kita itu sebenarnya masih basing ya. Kalau kita lihat itu sebenarnya IHSG kita selama seminggu terakhir ya kurang lebih itu masih bolak-balik sampai mungkin seminggu dari tanggal 10 bahkan itu masih bolak-balik range-nya di kotak ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di IHSG itu memang ada resist di bagian sini sebenarnya. Di bagian sini memang ada resist satu. Nah, cuma ketika dia rally, ini kan either gini sih, ini rally koreksi ke bawah dulu baru rally lagi, atau rally base terus rally. Jadi kan ada dua tipe. Iya. Ada dua tipe. Bullish and bearish scenario ya. Ya, bullish and bearish scenario. Makanya kenapa aku taruh kotak ini kan di sini kan ibaratnya kayak ini there's two case that will happen gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini itu memang tertahan resist ini dan resist ini cukup kuat gitu ya. Nah, menurutku besok Senin itu mungkin akan ada shock dulu karena di Jumatnya kan minusnya cukup lumayan. Dow Jones-nya lumayan, makanya kenapa sentimennya mungkin cenderung turun. Nah, cuma apakah dia turunnya nyentuh trendline ini? Pilihannya ada dua. Jadi nyentuh base ini ke bawah itu kurang lebih aku udah hitung sekitar 0,9%, atau dia nyentuh 7.000 yang memang jadi support kuatnya gitu ya, Ci ya. Dan kebetulan dekat trendline juga anyway. So ya ini ada dua skenario yang kita bisa antisipasi. Jadi memang kalau di saat basing gini yang kita lakukan adalah kita nyari saham-saham yang masih di support gitu ya, rata-rata masih di support, dan kebetulan kita belinya pas IHSG-nya merah. Jadi kemungkinan untuk mantulnya lebih besar daripada
kita ngambil di resist. Karena kalau ngambil di resist, mungkin teman-teman money managementnya bisa gini, beli sebagian dulu, nanti kalau turun bisa beli lagi. Asal masih aman ya secara teknikalnya ya. Kalau nggak aman juga nggak bisa juga gitu. Jadi biasa sih aku aman secara teknikal dan aman secara katalisnya, istilahnya masih ada cerita gitu kan. Kalau misalnya kita beli, Betul. kadang-kadang nggak ada strong katalis juga naiknya biasanya nggak bisa yang naik jauh karena istilahnya belum ada cerita lain gitu loh. Oke. Jadi Benar. jadi kelihatannya bisa berpotensi koreksi dulu ya. Tapi emang dari tanggal 10 ya, sebelum kita libur tuh tanggal berapa ya yang menjelang 17 Agustus ya? 16 kan aku juga sempet yang kayaknya indeks sudah mau merah nih, sempet cuci barang, sempet jualan, tapi ternyata market buka tanggal 18 malah indeksnya balik menguat. Jadi makanya ngebentuk masih di pola kotak itu ya, bolak-balik di daerah sana terus ya. Betul. Kemarin tuh kan karena itu juga, Ci. Kemarin soal suku bunga yang naik 25 basis point itu yang mengagetkan juga. Karena kita nggak expect gitu ya. Ternyata BI itu malah justru menaikkan suku bunga. Kita nggak expect juga. Selain itu juga memang ada banyak sentimen sih. Waktu setelah liburan tuh banyak sekali sentimen sih mengenai data ekonomi juga. Jadi cenderung wait and see sih kalau aku lihat pribadi, dan memang kalau kita lihat mengaca berdasarkan statistik gitu ya, bulan September itu biasanya not a very good month for ISG sebenarnya. Yes. Ya memang Agustus, September nggak terlalu enak buat trading, tapi kadang-kadang kalau lagi dapetnya pas lagi diskon turun ya bisa lumayan profitnya, tapi memang tetap mesti hati-hati sih di bulan-bulan yang sekarang ini karena memang banyak data-data, banyak yang kurang positif ya, beritanya banyakan keluar. Cuman yang enaknya kali ini mungkin bisa menopang atau menahan penurunan indeks adalah faktor dari Rusia. Karena Rusia ini sangat berkepentingan banget nih untuk menaikkan harga-harga energi. Maka dia banyak sekali melakukan manuver-manuver yang bikin harga-harga energi itu seperti kemarin gasnya tiba-tiba naik. Nah, Vin ada view nggak mengenai kira-kira energi atau saham-saham energi ini seperti yang relate sama gas, relate sama batu bara, yang minyak itu kan mungkin yang lebih ketahan ya karena faktor Rusia tadi nih, karena ternyata kita baru dengar dari kemarin ada yang sharing di media bahwa Pak Sandiaga Uno bilang perang ini menguntungkan buat Rusia, dia cuan nih, makin lama jangan heran kalau perang ini bakalan lama karena dia make money dari sana. Nah makanya dia banyak bikin, nih katanya mau maintenance dulu nih, gasnya nggak bisa dialirin, harga gasnya langsung spike up. Jadi karena kita negara komoditi, banyak ekspor dan salah satu penghasil komoditas, jadi kita sangat diuntungkan nih. Nah kalau tadi aku lihat, aku tanya sama Vin, kalau kayak saham-saham yang relate sama energi tadi, ada gak yang menarik perhatian kamu? Oke. Sekarang personally aku kemarin sempat juga masuk pegas juga, dan memang pegas kan rally-nya kencang banget karena memang earnings-nya bagus, dan Medco juga itu salah satu yang menurutku oke, karena memang Medco ini kemarin tuh sempat sideways di bawah ya, maksudnya nggak kemana-mana gitu ya, mungkin. Tapi kalau teman-teman yang ngerti gitu ya atau tahu gitu cara memanfaatkan kesempatannya ya baru sekarang sebenarnya gitu. Tapi anyway, ini cukup menarik gitu ya untuk saham-saham yang berkaitan, mungkin kalau aku pribadi lebih ke gas dan batu bara ya. Kalau aku lihat dua ini sangat menarik sekali, terutama yang urusannya dengan thermal coal, yang hubungannya dengan energi. Karena kalau aku lihat ya, memang dari awal aku melihat perang Rusia dan Ukraina ini memang menguntungkan Rusia, karena Rusia itu yang punya komoditi paling banyak, dan juga dia supply ke Eropa juga banyak banget. Kalau ketika dia stop aja udah selesai, makanya kenapa harganya spike up terus. Selain itu juga memang Uni Eropa ini memang kan pembangkit listriknya itu dulunya nuklir, sekarang juga gas, dan gasnya pun juga on off, kadang nyala kadang mati. Nah jadi akhirnya memang
Eropa juga sudah tidak punya pilihan, makanya mereka harus pilih yang dirty energy yang awalnya ditentang habis-habisan. Yang Iya. coal itu mereka akan ambil gitu. Nah, ketika mereka mau ngambil coal, mereka harus tahu supply terbesar coal itu di mana. Nah, coal terbesar itu satu yang Rusia juga lumayan besar, satu lagi Indo. Nah, Indo ini juga salah satu produsen coal yang cukup ini ya, cukup banyak Besar juga. ya, cukup diperhitungkan ya. Kenapa? Ya, cukup diperhitungkan. Dan kenapa aku yakin coal itu mungkin akan remain stay high for a period of time, karena gini, kalau aku pandanganku itu gini Ci, karena bank itu kan lebih banyak nyuplai uang itu untuk ekspansi untuk industri yang ESG. Yes. Sementara coal itu enggak. Nah, kalau coal ini enggak, maka mereka itu mau ekspansi untuk ngeruk coal itu akan jauh lebih terbatas kapasitinya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya perusahaan coal itu yang earnings-nya bagus tuh bukan karena volume yang besar, tapi lebih karena price yang tinggi sekali. Nah, jadi kalau kita lihat supply begitu kecil, sedangkan demand begitu besar, termasuk dari China pun yang kemarin kena heat wave. Kalau kita lihat kena heat wave kan memang pasti konsumsi aircon juga lebih besar. Iya. Selain itu juga aircon juga butuh yang namanya listrik. Nah, listrik ini yang dapat kan coal lagi, kembali lagi. Nah, jadi memang kalau aku on coal mungkin masih akan banyak cerita, termasuk gas juga. Memang dari awal aku bilang coal and gas mungkin bisa pertimbangkan. Lalu oil mungkin kita harus lihat geopolitik ya, lebih karena Rusia dan US ini gimana. Kalau mungkin mau pertimbangin, I think all the coal companies yang thermal ya, fokus ke thermal, I think boleh pertimbangkan. Masih jauh sih. Dan mempertimbangkan juga ini ya Ci ya, dividen ya. Kita mempertimbangkan dividennya juga yang cukup besar. I think harusnya dievaluasi lebih mahal juga kalau dividen yang gede gitu Ci. Oke. Nah terus kalau coal kira-kira Arfi ini menjagokan, ada gak saham batubara yang menjadi jagoan kamu nih bakalan nih? Soalnya ini ada beberapa yang chartnya cukup menarik, tapi harganya masih boleh kita bilang ketahan nih. Udah mau ngebentuk nih, contoh memang Adaro kayak mau bentuk cup and handle ya, tapi masih ketahan gitu, kayak masih malu-malu ngebreaknya. Betul. Kalau aku lihat gini Ci, karena mungkin ada beberapa perusahaan coal yang sudah merilis laporan keuangan, I think boleh incar perusahaan-perusahaan coal yang belum merilis laporan keuangan, karena kayak contohnya ITMG kan sudah, PTBA sudah, mungkin bisa pertimbangkan Adaro dan Indika. Nah, mungkin bisa pertimbangkan Adaro dan Indika supaya teman-teman misalnya bisa manfaatkan momentum ketika nanti misalnya earnings-nya bagus, dan bisa mungkin boleh sell on news atau boleh hold, itu depends on technical, balik lagi ya. Cuma boleh pertimbangan itu. Selain itu teman-teman juga selain coal ya, mungkin bisa pertimbangkan industri-industri yang pendukung coal. Contohnya kontraktor pertambangan, itu bisa dicek, karena kalau aku lihat kontraktor pertambangan ini justru cenderung lagging gitu ya, compare to batu baranya sendiri. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di sektor-sektor itu. Tentu aja pelajarin lagi laporan keuangannya dan sebagainya, pelajarin lagi gitu. Iya sih, aku setuju sih. Mungkin kayak Adaro ini kalau nggak salah Bumi juga kayaknya belum keluar deh, kayak nggak salah deh. Nah, iya. Jadi itu banyak banget sebenarnya. Iya. Gitu. Iya, aku juga lagi cenderungan untuk istilahnya untuk sementara hiding di saham-saham yang kayak begini ya, karena yang tadi aku bilang, karena masih faktor dari Rusia dan beberapa faktor lain seperti yang tadi Arvin udah bilang, seperti heat wave dan winter is coming dari Eropa yang mereka mulai stock up karena keterbatasan supply gas. Jadi itu memang menjadi katalis yang sangat menarik. Nah, kalau Vin, mungkin kebetulan kamu udah siapin atau udah ngasih lihat chartnya Adaro nih. Nah, ini kalau misalnya Adaronya bisa nge-break di ini 3410 ya, kira-kira arahnya kemana sih? Ya, 3410. Ini kan sebenarnya yang bikin dia agak tertahan itu kan di sini ada gap ya Ci ya. Memang tertahan dari kemarin. Ya, memang belum break juga. Jadi
I think arahnya masih ke atas karena mempertimbangkan juga volumenya juga cukup oke gitu Ya, ya. cukup Ketika stabil. naik itu hijaunya Iya. kenceng, tapi ketika koreksi ya cenderung minor. Jadi I think ini adalah salah satu saham yang mungkin teman-teman bisa pertimbangin, tapi cari koreksi ya. Iya. Mumpung ada koreksi Iya. mungkin bisa ambil gitu. Di daerah Gitu. support. Jadi ya di daerah supportnya boleh ambil. Jadi di Senin kan seperti aku bilang mungkin akan terjadi shock gitu ya, mungkin. Tapi mungkin teman-teman bisa manfaatin kesempatan ke saham-saham yang masih uptrend seperti ini masih cukup oke. Itu sih untuk Adaro. Oke. Kalau Indi, I think Indi yang lebih ini ya, lebih terlalu kenceng ya menurutku. Kalau Indika iya. ini masih kenceng kok. Ya, Indi udah itu memang agak diresist. mainnya lebih apa ya, kadang-kadang belakangan tapi sekali naik udah kayak nggak cover gitu, makanya chartnya bisa kita lihat tuh kayak bentuknya berapa ya, kayak 45 derajat ya, kayak lancip-lancip gitu ya. Sekali rally, kalau kita hoki masuk pas dia rally itu rewardnya bakalan menarik sekali, tapi kalau lagi nggak mau main juga lama, tapi kalau pas koreksi juga lumayan sih. Nah kalau ini gimana Iya, nih? betul. Kalau Indika, kalau aku pribadi dengan rally sekencang ini, aku berharap ada sebuah koreksi atau sebuah base yang cukup jelas. Kalau sekarang kan memang kalau kita lihat secara gampangnya ya, kalau kita lihat di sini itu memang ada resist gitu ya, yang memang menahan harga, dan ini sudah dites 2 kali dan memang belum berhasil untuk tembus. Mungkin kalau mau incar gitu ya, mau lihat dulu dengan time frame yang mungkin agak lebih lebih konservatif gitu ya. Mungkin kalau mau ngambil di sekitar sini, tapi stop lossnya di bawah ini. Iya. Kurang lebih gitu sih. Jadi istilahnya kita dapat risk to rewardnya oke, masih cenderung oke daripada kita ngambil di resist terus ternyata dibawa turun dulu. Iya.